Kali ini kita akan lihat calon juragan ketiga yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita persilakan Coach Dewa. Ya, calon juragan kali ini adalah seorang pejuang. Ia pernah berusaha untuk mengakhiri hidupnya setelah ditinggal suaminya. Alhamdulillah tidak jadi. Dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali meneruskan hidupnya dengan kembali terus mengingat petuah ataupun wasiat dari suaminya dengan berjualan jam tangan kayu dengan brand Kaiwood. Bagaimana kisah dan ceritanya? Kita langsung lihat. Saya Rizky Febriani, owner dari brand Kaiwood, Pandeglang, Banten. Kaiwood merupakan produk kerajinan tangan berbahan kayu yang dibuat menjadi fashion aksesoris seperti jam tangan, serta home decor seperti jam meja kayu dan jam dinding. Tak hanya berbahan kayu, Kaiwood juga mengaplikasikan kearifan budaya yang ada di Indonesia ke dalam produk mereka. Seperti salah satu produk yaitu jam tangan kayu yang diaplikasikan dengan tenun Baduy dari Banten yang dibuat oleh para ambu atau ibu di suku Baduy. Kedepannya Kaiwood berharap bisa lebih berkreasi dengan desain dan berkolaborasi dengan pengrajin lainnya untuk menyasar market yang lebih luas. Saya Rizky Febriani dari Kaiwood, siap jadi juragan zaman now. Halo panelis, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Febriani dari Kaiwood, Pandeglang, Banten. Jam tangan kayu ini sebetulnya diinisiasi oleh almarhum suami saya yang sudah berpulang pada tahun 2015. Sebelum kepergian beliau itu spesifik sekali menyebutkan tentang jam tangan kayunya gitu. Saya husband and wife planner, di samping saya itu Irsan dan saya Rizky, suami kedua saya. Beliau yang menguatkan saya untuk bisa melanjutkan mimpi almarhum suami saya. Saat ini kami memiliki 4 orang tenaga tetap dan 3 orang freelancer. Kapasitas produksi kami untuk membuat jam kayu 300 pieces per bulan. Kami juga menawarkan kepada customer loyal kami untuk mempersonalisasi jamnya. Jadi customizable with no minimum quantity. Kemudian pencapaian kami dari 2021 kami mengikuti kurasi Dubai Expo. Dan pertama kali mengikuti fashion show di ISEP 2021 JCC. Untuk penjualan kami mengalami setelah saya hitung itu rata-rata pertumbuhannya 17% Kak. Setahun. Kemudian omset 2022 sampai 2 November ini di 259.310.000. Kayaknya saya sempat ngeblank ya tadi ya. Ya, mudah-mudahan sih tidak terlalu mengecewakan. Kami membutuhkan 200 juta million untuk pengembangan produksi. Ada pembagiannya 50% untuk pembelian aset produksi, 10% penambahan alat, 10% bahan baku, spare part, marketing, research and development, serta SDM. Oke, mungkin juga bisa dijelaskan Ibu terkait dengan produk di meja ini kepada para panelis. Mungkin, saya punya silakan. Surprise untuk para panelis, mohon dicek. Itu spesifik male series 4,8 cm diameternya Kak. Kayunya dari kayu sonokeling, kayu khas Indonesia. Kami namakan series itu Jetro. Jetro itu agung, jadi mudah-mudahan desain itu bisa memberikan keagungan buat yang memakainya gitu. Tampak manly, maskulin. Oke. Saya ganti deh. Langsung dipakai. Mudah-mudahan berkenan. Tambah keren ya. Oke. Iya, thank you. Baik. Terima kasih banyak Pak Irwan. Selanjutnya kita Kak ke Reno Pak Reno. barangkali. Kosong nggak? Hah? Serius? Kaget juga. Jetro juga. Sama seperti Pak Irwan. Pak Irwan, karena Jetro. tangannya saya pikir agak besar juga ya Pak Reno, kan badannya gagah gitu. Mudah-mudahan cocok. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Thank you. Wah, Matching dengan batiknya ya. Oke, baik. Selanjutnya. Kak Dian Ono, spesifik female, itu namanya kami namakan Balin Series, yaitu pengembara dari bahasa Sanskerta dengan diameter 3,6 cm. Salah satu series awal yang itu dari desain almarhum suami saya juga, disempurnakan oleh tim kami. Luar biasa Nanti sekali. dipaskan ya Kak. Oke, cantik. Untuk Kak Rex,
Oke. Warnanya lebih nuhun, muda Ibu. ya. Sami-sami satu lagi nih buat mentor saya yang tercinta. Ini udah- Coba langsung. Udah ngiler aja dia tadi nih. Dari tadi nunggu, ini dapat Apa nggak nih? ya? Ada gitu. beneran? Kenapa berbeda? Loh, kok beda? Apa karena saya rusuh atau apa nih? No, itu dia ada kombinasi, jadi warnanya lebih light, lebih terang. Karena kau sudah menerangi jalan bisnis saya. Ya itu bentuk dedikasi kami ya, bahwa kami memiliki produk yang harapannya gitu kan bisa dinilai oleh para panelis, bisa dinilai gitu, bisa direview gitu kan. Jadi juga buat kenang-kenangan juga buat kita, kan selama ini juga sama Metro TV dikasih tambahan modal 5 juta, yaitu kami manfaatkan untuk salah satu branding kami gitu, salah satu cara kami untuk membranding produk kami kepada para panelis gitu. Dari segi pasar sangat besar, kondisi saat ini ngelihatnya adalah justru di bagian supply-nya yang kurang. Dari segi demand itu banyak dari permintaan jaringannya, networknya dan juga pasar, pesannya lumayan besar juga gitu kan. Cuman ya lagi-lagi mungkin tadi kalau lihat di pitching deck-nya itu di kondisi supply-nya. Itu sih tambahan dari saya. Oke, baik. Langsung saja para panelis. Ya, mungkin kalau dari saya ngelihat bisnis still a business. Artinya pasti tetap membutuhkan omset, kemudian membutuhkan growth ya. Nah, mungkin di tahap seperti sekarang ini jangan terlalu idealis. Let's say misalnya, oh saya harus jam tangan. Yes. Ya, misalnya tapi ada peluang-peluang lain yang tadi ditampilkan seperti merchandise. Betul. Atau lihat industri sekarang misalnya kebutuhan industri resto itu besar banget, misalnya coaster, plating dan lain-lain. Nah, itu sesuatu yang juga sangat potensial untuk digarap. UMKM di level masih mencari jati diri gitu ya. Fokus itu satu hal yang baik, tapi kita juga lihat bahwa ada loh market ya yang mungkin juga besar, yang mungkin sekali bisa jadi revenue streamnya bisnis kita. Dan itu why not untuk tahap awal. Maka open mind dulu, ya yang mana kira-kira bakal generate revenue terlebih dahulu dengan tidak menghilangkan fokus kita tentunya, tapi menggarap opportunity-nya. Yang di Indonesia penjualan terbesar segmennya di mana? Corporate merchandise. Corporate. Yes, jadi seperti jam meja itu sangat memungkinkan sekali, jadi dalamnya itu bisa di-customizable. Dibanding dengan ini, wristwatch, banyakan mana? Tetap jam tangan sih. Tetap jam tangan? Iya, karena jam tangan yang tenun baduy itu juga bisa jadi souvenir corporate, itu masih lebih besar porsinya dibandingkan dengan produk home decor sebetulnya. Right. Pertanyaan terakhir mungkin tadi, Kurzawa mengatakan ini lebih pada supply for production. Yes. Kira-kira berapa persen lagi bisa immediate upside on the sales kalau mendapat supply-nya? Iya, jadi kayak di Sarinah saja kan sebetulnya meminta saya untuk mensuplai lebih banyak lagi. Saya baru kirim 15, 20 gitu. Sebetulnya kami yang menolak-nolak pesanan itu karena kapasitas produksi kami itu dengan satu mesin itu 300 pieces. Satu mesin itu rusak karena selama pandemi tidak digunakan, error gitu ya. Jadi satu mesin yang jalan itu 300 pieces. Sebetulnya ini adalah sebuah dilema dan tantangan yang sering dialami oleh teman-teman UMKM gitu ya. Jadi di satu sisi ingin bisnisnya berkembang besar, tapi di satu sisi juga ada rasa ketidakpercayaan diri dan ketakutan. Ada orderan, orang kan malah seneng gitu. Ini malah kok takut gitu, kok takut mengembangkan bisnis. Karena memang waktu itu runutan kerjaannya itu lagi tight banget gitu, jadwal produksi kami gitu. Per bulan itu kan bisa outputnya 300 pieces. Ya. Ya kan, jadi ya 3.600 lah satu tahun. 1 tahun. Nah itu artinya contoh di tahun 2021 ya kita ngerti lah itu masih zamannya pandemi, ada outputnya 3.600 pieces. Oh keluar. Yeah. Juga justru di pandemi itu kami meng-create produk-produk home decor. My next question, kan udah ada 3.600 pieces per tahun. Mbak Rizky minta untuk in exchange untuk 10% equity 200 juta, mainly untuk produksi lah. Artinya kan akan melebihi 3.600. Yes. Iya kan? Iya, dengan tapi, satu tambahan. Tapi ini nggak bisa dijual gitu loh. Nah pertanyaan saya, kenapa uangnya dipakai untuk produksi? Itu sebetulnya produksi untuk membeli aset tanah, workshop.
tanahnya masih tanah keluarga gitu. Jadi pengennya harapannya jadi bisa kita miliki si workshop itu gitu. Keuntungan mengakuisisi aset itu apa? Jadi tempat workshop kami bisa leluasa untuk mengelola gitu. Sekarang nggak bisa. Leluasa tapi kedepannya akan menjadi masalah gitu. Karena itu peninggalan orang tua. Sebetulnya oke, saya ngerti concernnya ada di mana. Ya untuk para investor dengan sell through rate yang masih relatif cukup kecil di mata kita untuk berinvestasi di pabriknya itu ya kurang visible sebetulnya. Jadi saya rasa sih bukan akuisisi yang bijaksana, tapi saya mengerti kenapa ada statement seperti itu. Pasti ada sebuah ganjelan lah gitu. Oke, baik. Terima kasih Coach Dewa dan juga calon juragan peserta 3 dan para panelis. Tepuk tangan. Dan kita akan lihat nih. Kita akan lihat pemirsa sejauh mana presentasi jam kayu ini mampu merayu para panelis untuk memberikan kucuran dana, investasi maupun juga modalnya. Kita tunggu nanti. Silahkan kembali ke backstage. Tepuk tangan sekali lagi. Optimis, pastinya Mbak, kita harus optimis. Dukungan apapun itu akan kami terima dengan sukacita, dengan semangat. Semoga baik untuk usaha kami gitu. Terima kasih. Aduh, ini. Gimana jadi buyar? Iya makanya. Tapi nggak apa-apa. Posisinya memang kan tadi ya present juga udah yang terbaik, tapi kan karena segala pertanyaan panelis kan nggak bisa diduga ya. Iya. Sebagai mentor ini sekarang cukup challenging ya, karena tadi menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya itu, termasuk juga peluang-peluangnya, tapi waktu karena sangat terbatas sehingga tidak bisa buktikan untuk menampilkan semuanya langsung. Tapi dari segi produk udah jelas ya, ini unik, punya keunikan, punya diferensiasi. Memang challenge-nya adalah bagaimana pengembangannya, karena poinnya adalah ketika isunya adalah supply, maka pastikan beliau bisa mampu meyakinkan para panelis bahwa demand-nya sudah ada. Didukung oleh Vinatra Productive Financing.